Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu reflektif kritis, pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengenalan, nama saya Arisyah dari SMP Negeri 2 Lingga Timur, peserta JGP Angkatan 8 2023-2024. Ada dua rumusan masalah di antara video ini. Yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Dua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar? Setidaknya ada 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, antara pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pendidikan yang menuntut. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Pertama, antara pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan memanfaatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu pun mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, struktur sosial budaya Mundi di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kontekstual sosial budaya. Artinya, pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang jelas berbeda. Dulu tradisional, sekarang sudah menggunakan teknologi. Ki Hajar Dewantara juga mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks sosial budaya murid Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri untuk menjadi dirinya, kemerdekaan dan kemerdekaan orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar? Yang pertama, sebagai guru pembelajar, melakukan perubahan yang lebih baik, menjadi penggerak, menjadi guru teladan, menjadi guru penuntun, menjadi motivator atau fasilitator, bersikap berbudi pekerti. Yang
kedua, murid sebagai pembelajar, menjadikan murid manusia seutuhnya. Yang kedua, menjadikan murid manusia yang merdeka. Yang ketiga, murid ibarat biji tanaman yang disemai. Yang keempat, menjadikan murid manusia yang berbudaya, menjadikan murid aset masa depan, serta menjadikan murid berbudi pekerti. Nah, kesimpulannya, waspadalah. Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru